Arab masih memanas. Bukan hanya perang di Gaza antara Israel dan Hamas, ataupun saling tembak antara Israel dan Hizbullah di Lebanon. Kini, kekerasan muncul antara Israel dan kelompok Houthi di Yaman. Ini yang selalu jadi pertanyaan. Siapa sebenarnya Houthi yang sejak serangan 7 Oktober Hamas ke Israel terus menggaungkan dukungannya untuk Palestina? Sebenarnya, publik mulai mengenal Houthi ketika kelompok ini muncul sebagai oposisi Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh di tahun 2003 dan saat bergabung dalam gerakan Intifada Yaman pada tahun 2011 yang pada akhirnya Houthi berhasil mengontrol sebagian besar wilayah utara Yaman, termasuk Sanaa. Houthi sebenarnya muncul sebagai pemain yang tidak terduga dalam perang yang berlangsung di jalur Gaza. Israel lebih mewaspadai militan Hizbullah karena punya basis militer yang kuat. Tindakan Houthi sejauh ini bertujuan hanya untuk memperkuat solidaritas mereka dengan perjuangan Palestina dan poros perlawanan. Tapi di tengah meningkatnya kekerasan Israel ke Gaza, Houthi dengan serius terus menargetkan wilayah Israel sampai agresi terhadap Gaza berhenti. Posisi Yaman yang ideal, baik secara politik maupun geografis, terlebih pangkalan militer Israel di pulau-pulau Eritrea di Laut Merah bagian selatan, dekat dengan pantai Yaman, justru menguntungkan Houthi untuk melakukan serangan simbolis terhadap Israel. Sebenarnya, pilihan intervensi Houthi dalam perang Israel di Gaza dibatasi secara geografis yang cukup jauh. Tapi, Houthi bisa menjadikan Laut Merah sebagai alatnya untuk mengintervensi Israel dengan menargetkan kapal-kapal Israel yang melintas. Frekuensi serangan Houthi ke kapal-kapal logistik dan pengangkutan di Laut Merah cukup merepotkan Israel dan sekutunya. Agar memiliki dampak yang lebih besar, Houthi hanya perlu mengintensifkan serangan mereka, membanjiri wilayah udara kota Eilat di Israel Selatan dengan rudal atau pesawat nirawak untuk mengganggu sistem pertahanan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Makanya Houthi terus unjuk gigi. Pada tanggal 19 Juli 2024, serangan drone lewat sebuah pesawat tak berawak jarak jauh menghantam pusat kota Tel Aviv. Lokasi ini diduga dekat dengan sejumlah hotel, di mana banyak diantaranya menampung pengungsi dari perbatasan utara Israel dengan Lebanon. Ditambah, kantor kedutaan Amerika Serikat juga dekat dengan lokasi serangan drone. Akibat serangan ini, 1 orang tewas dan melukai beberapa orang. Setelah serangannya ke Tel Aviv, kelompok Houthi kembali melakukan serangan terhadap kapal-kapal di perairan Laut Yaman. Drone Houthi menyerang sebuah kapal komersial. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarea, mengklaim kalau pihaknya bertanggung jawab atas serangan tersebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina dalam perang Gaza. Tapi, hanya beberapa jam setelah serangan di Tel Aviv, pesawat-pesawat tempur Israel menyerang pelabuhan Hodeidah di Yaman yang dikuasai Houthi. Mengapa pelabuhan Hodeidah? Itu karena pelabuhan ini adalah titik krusial bagi semua barang, termasuk makanan dan minyak yang dibutuhkan. Makanya, serangan ini menarget fasilitas penyimpanan bahan bakar dan pembangkit listrik di Hodeidah, hingga menewaskan 3 orang dan melukai lebih dari 80 orang. Serangan yang dilakukan Israel ke pelabuhan Hodeidah disebut sebagai salah satu operasi terjauh dan terlama yang pernah dilakukan oleh Angkatan Udara Israel. Alasannya, karena Israel harus terlebih dahulu melewati langit Arab Saudi. Muncullah dugaan Arab Saudi dan negara Arab lainnya mengizinkan pesawat tempur Israel untuk melewati wilayah udaranya untuk melakukan serangan ke Yaman. Meski begitu, pihak Arab Saudi tetap menepis kalau negaranya telah memberikan izin untuk pesawat tempur Israel melewati langit negaranya. Ada fakta di balik serangan Houthi ke Tel Aviv. Dilindungi pertahanan udara berlapis, Israel gagal mencegah drone yang menghantam Tel Aviv dan ini sangat jarang terjadi. Salah satu yang jadi sorotan utama dalam serangan Houthi di Tel Aviv adalah kegagalan sistem radar. Tapi pihak Houthi mengklaim drone yang diluncurkan ke Tel Aviv adalah drone baru. Kengerian akibat drone Houthi pun menyebar ke seluruh Israel. Houthi menyebut drone ini bernama
Yafa atau Java. Yafa adalah drone multiguna jarak jauh yang dirancang dengan canggih. Yafa juga dilengkapi hulu ledak berkekuatan tinggi, serta sistem canggih yang mampu menghindari radar dan pertahanan udara musuh. Dan satu hal yang pasti, drone ini punya kemampuan canggih untuk mengelabui radar dan pertahanan udara musuh. Houthi mengklaim kalau drone ini adalah hasil buatan sendiri. Namun, juru bicara pasukan pertahanan Israel IDF, Daniel Hagari mengatakan, model drone itu adalah Sama-3 yang diproduksi oleh Iran. Ini adalah drone versi jarak jauh dengan panjang 2,7 meter dan lebar sayap 4,5 meter. Drone Sama-3 disebut punya jangkauan 1.500 km dengan membawa muatan peledak. Jika jangkauan Sama-3 hanya 1.500 km, bagaimana cara Sama-3 menjangkau Tel Aviv yang jaraknya itu sekitar 2.300 km dari Yaman? Itu karena Houthi bersama dengan Iran diduga memutakhirkan mesin pesawat dan mengurangi peledak yang dibawanya, sehingga memungkinkan drone menempuh jarak yang sangat jauh. Sementara itu, Israel menyerang pelabuhan Hodeidah dengan menggunakan jet tempur F-15. Ini adalah jet tempur taktis supersonik segala cuaca yang dirancang untuk menciptakan dan mempertahankan superioritas udara dalam pertarungan di langit. Keunggulannya, salah satunya bisa membawa sampai 13 ton muatan sehingga F-15 ini punya lebih banyak cadangan senjata untuk membombardir Houthi. Ditambah, Israel memang lebih unggul dalam hal kekuatan udara. Aksi saling serang antara Israel dan Houthi pun mengundang reaksi dunia internasional. Setelah dituding memberikan izin Israel untuk melintasi langit wilayahnya, Arab Saudi lewat Kementerian Luar Negeri Saudi meminta semua pihak untuk menahan diri secara maksimal dan menjauhkan kawasan dan rakyatnya dari bahaya perang. Ia meminta kepada masyarakat internasional dan pihak-pihak yang berpengaruh untuk mengakhiri konflik di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat menyebut kalau Amerika Serikat tidak terlibat dalam serangan Israel ke Yaman, juga tidak mengoordinasikan atau membantu Israel dalam serangan itu. Serangan Israel menurut Dewan Keamanan Nasional murni hak untuk membela diri. Yang dikhawatirkan dari konflik yang kembali memanas ini adalah harga minyak global. Pada akhir tahun 2023, serangkaian serangan drone yang dilakukan Houthi terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Laut Merah membuat banyak harga minyak global jadi naik. Itu karena perusahaan pelayaran besar dan pengangkutan minyak menghentikan perjalanannya melalui Laut Merah. Memang untuk saat ini, aksi saling serang antara kelompok Houthi dan Israel tidak membuat harga minyak melonjak. Tapi, jika eskalasi ini berlangsung dalam waktu yang lama, terutama jika Houthi kembali fokus dalam menargetkan serangannya ke Laut Merah, bukan tidak mungkin akan kembali mempengaruhi pasokan dan harga minyak global. Kekhawatiran lainnya, konflik skala besar akan terjadi. Menurut media Israel, pemimpin Houthi bersumpah bahwa mereka akan terus menyerang Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Gaza selama perang dengan Hamas di Gaza masih berlangsung, dan mengatakan bahwa Yaman akan beralih ke tingkat operasi anti-Israel yang baru dalam waktu dekat. Di sisi lain disebut kalau Israel sudah mengirimkan pesan ke negara-negara Arab moderat dan barat, khususnya Amerika Serikat. Yang mana pada intinya, pesan tersebut menyebut kalau kebijakan preventif Israel terhadap perang sudah gagal dan Houthi akan jadi sasaran aksi militer Israel. Tapi, Israel akan kesulitan memobilisasi negara-negara di kawasan untuk melawan Houthi. Meskipun beberapa negara, terutama Mesir, lebih terkena dampak serangan mereka terhadap jalur perdagangan internasional Laut Merah dibandingkan Israel. Itu karena negara-negara Arab takut akan reaksi Iran atau proksi mereka dan ingin menghindari resiko. Sebenarnya dalam skenario yang logis, Houthi menyadari kalau mereka telah melewati batas dan Israel ini punya kekuatan senjata yang sangat besar. Di sisi lain, hal ini dapat memicu respon Iran yang bisa memicu konflik regional secara keseluruhan. Namun, tanpa gencatan senjata di Gaza, siklus ketegangan yang meningkat dan mengancam
akan meluas menjadi perang regional yang kemungkinan akan terus berlanjut. Satu-satunya cara untuk meredakan krisis yang meningkat ini adalah dengan segera mencapai gencatan senjata di Gaza yang akan menghentikan pertumpahan darah warga Palestina dan tragedi yang dialami sandera Israel dan tahanan Palestina.